Urip. Kalau hambaku bertanya, hambaku meminta kepadaku, wahai Nabi Muhammad, kul, katakanlah aku ini dekat. Jadi Allah itu dekat, Allah uji buta bahkan dari tidak pasti dikabulkan oleh Allah. Cuman kata Ibnu Taimiyah, orang yang doanya itu disenangi Allah, itu biasanya itu doanya ditahan dulu, tahan sampai Allah mencintai namanya itu disebut. Allah menyukai bahwa nama Allah itu disebut dalam doa-doanya. Jangan-jangan kalau mau langsung dikabulkan, dia nggak minta lagi gitu ya. Maka para ulama mengatakan, seandainya seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Cuman Allah saking cintanya kepada hamba itu, nama Allah itu disebut dalam setiap berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Sama seperti seorang anak, mungkin balita, mungkin yang baru mulai berjalan itu menyebut nama orang tuanya itu pasti senang sekali. Nah, ketika hamba Allah menyebut nama Allah, itu Allah juga sangat cinta. Makanya apa? Makanya ketika berdoa, terus hambaku berdoalah padaku, nah, wonten begitu minta dikabulkan, nggak berdoa lagi. Ya ada kasus seperti itu, gitu. Jadi Allah tidak disebut lagi namanya. Ya Bapak Ibu. Maka dulu ada orang Badui yang datang pada Rasul. Allah itu jauh, apa saya harus memanggilnya atau dekat? Saya harus berbisik-bisik dengannya. Maka turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Jika hambaku bertanya kepadaku, wahai Nabi Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Seberapa dekat kita sama Allah? Yang bisa mengukur kita sendiri, Bapak Ibu. Mungkin ada orang yang dekat banget, saking dekatnya Allah cinta, saking dekatnya Allah uji. Bukan berarti orang yang dekat itu lepas dari ujian dari Allah, tapi barangkali diuji kuat, diuji kuat oleh karena hidup ini, ya kata Allah adalah ujian. Ya, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa hidup adalah salah satu proses dari ujian pada ujian, dari cobaan kepada cobaan yang lain. Contohnya, di dalam Al-Quran Allah ngendika, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wa wathamarat wa basyiris sabirin. Kemudian juga di dalam ayat lain bahwa manusia itu tidak dibiarkan beriman begitu saja sampai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kalau kita berdoa Bapak Ibu, ya Allah kuatkanlah ujian yang Allah berikan kepada hamba, atau meminta yang lain, ya Allah mudah-mudahan saya tidak diuji, mana yang lebih baik? Mudah-mudahan saya bisa melalui ujian ini dan saya sabar, saya semakin pasrah pada Allah, atau ya Allah berkulon ampun diuji, Nah, kalau yang kedua, ya mungkin bisa ya Allah tidak menguji Bapak Ibu, tapi itulah sebagai salah satu tanda tresno yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi yang lulus ujian, yang kuliah, yang sekolah, itu biasanya diuji sebuah ujian gitu. Walain ista'adani, apabila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Meminta perlindungan pada Allah berarti apa? Mulai dari baca Al-Quran. Wa idza qara'ta Al-Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mulai meminta perlindungan ya pada Allah dari godaan setan. Ya, baik setan itu yang bersifat manusia ataupun yang bersifat jin. Karena kalau jin yang membangkang dan mengajak pada kedurhakaan itu namanya setan. Tapi kalau manusia maksiat dan dia mengajak pada kemaksiatan, berarti dia itu minal jinnati di Martoyudan itu 7 orang minum oplosan meninggal semuanya, bertambah ya Allah, naudzubillah. Padahal sudah ada larangan, tapi kadang ya memang ada manusianya gitu Bapak Ibu. Ya, karena Allah melarang sampai
3 tahapan miras, minuman keras yang memabukkan itu sampai 3 tahapan. Yang pertama belum dilarang, ya. Yang kedua dikecam, yang ketiga baru diharamkan secara mutlak. Nah, ini cara Allah ngasih tahu pada hambanya itu tidak langsung ujuk-ujuk haram, ujuk-ujuk itu betul ya. Tapi ada tahapan. Juga sama ketika Allah mengharamkan riba, dulu belum diharamkan, tapi mulai beberapa tahap Allah mengharamkan hal tersebut. Itu Bapak Ibu Allah. Nanti kita teruskan pada tanya jawab. Sekarang hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. 2 kenikmatan yang manusia itu tertipu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat luang, nikmat senggang. Nah, pertanyaannya, kapan manusia merasakan 2 ini? Kapan manusia merasakan ya Allah kehilangan nikmat ini 2? Yang pertama kalau beliau atau orang itu sakit. Kalau sakit pasti ingat sehatnya, oh ya jelek sehat, ya jelek dulu sehat. Coba kalau dulu saya sehat, Masya Allah, pasti saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, Nah, kapan? Ketika yang pertama sakit. Yang kedua, kapan seorang itu merasa oh nikmat senggangnya itu hilang. Yang kedua itu kalau deadline sudah banyak, kok jadi numpuk, Perasaan kemarin masih santai-santai, masih punya waktu sempit, waktu luang. Tapi ketika datang waktu sempit, nah ini yang membuat kita itu Bapak Ibu Allah merasakan 2 hal yang ini. Maka kata Nabi SAW di dalam hadis beliau, man asbaha minkum mu'afiyan fi jasadihi wa aminan fi syarbihi wa inda quwwati yaumihi fa ka'annama khizatun minad dunya. Siapa yang pagi harinya sehat, ya, kemudian keluarganya itu aman, tentram, ya, tidak ada cekcok yang berat. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah dia bisa makan hari itu juga, maka dunia seolah-olah diberikan untuknya. Jadi 3 hal mawon. Yang pertama sehat, yang kedua makan, makan boleh. Yang ketiga keluarganya aman, aman keluarganya itu maksudnya bukan tentang masalah, anaknya juga tidak terjerumus dalam pergaulan dan lain sebagainya. Karena saya punya teman, mohon maaf, tetangga tepatnya, tetangga saya ya, putrinya itu juga, ya baru ujian, baru lulus SMA sudah nikah, sudah nikah. Januari nikah, April sama nikah, cepet. Wah, ini luar biasa. Sekarang, tantangan challenge-nya itu era disrupsi saat ini luar biasa Bapak Ibu. Era modernitas sekarang ini tantangannya lebih daripada dulu kita mungkin. Kalau kita dulu tantangannya nonton, tapi zaman sekarang itu ya, dengan media sosial, dengan kecanggihan teknologi, wah itu tantangannya lebih berat, tantangannya lebih berat. Wah, mungkin sekarang ada paham LGBT. Kenapa nih LGBT ini? LGBT paham sempalan dari liberalisme. LGBT sekarang anak-anak kita ya harus kita awasi, harus gretek, gretek ini kenapa? Gretek. Klaten. Gretek lagi, pokoknya bener itu gretek. Dinasihati terus, nah, tidak henti-hentinya menasihati. Karena di Barat, Bapak Ibu, paham LGBT itu kalau nggak didukung, ini kelompok minoritas bisa, kenapa? Bisa menghegemoni kelompok mayoritas. Nanti yang kelompok LGBT minoritas ini punya perusahaan, kemudian karyawan-karyawan tidak pro LGBT bisa dikeluarkan karyawannya tadi. Bayangkan minoritas bisa menguasai mayoritas. Nek mboten setuju
dikeluarkan. Kemudian nih, penulis buku J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter, itu penghargaannya dicabut, proyeknya itu dihentikan, triliunan itu ya, karena mengatakan bahwa gender itu hanya dua, kalau nggak laki-laki ya perempuan, ya. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga, tidak ada jenis kelamin yang keempat, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, laki-laki dan perempuan. Beliau tidak pro LGBT, tapi apa? Beliau penghargaannya dicabut, ya. Kemudian proyeknya, nah itu ya, proyeknya dihentikan, ya, kontraknya diputus. Bagaimana kita mengatakan, oh kayaknya mohon maaf, itu kan kelompok minoritas, ada nggak? Biasanya kita menormalisasi hal yang tersebut, padahal itu tidak perlu dinormalisasi. Oh, itu kan minoritas, minoritas bisa menentukan mayoritas, ada nggak? Sekarang itu seperti itu, ya, itu. Kemudian juga, mohon maaf, apa yang terjadi di Barat itu, Universitas Harvard itu ditarik 1 triliun US dollar gara-gara tidak bisa membungkam orang-orang di kampus akademisi yang pro Palestine, gitu, jadi tidak bisa menghentikan protes, gitu. Nah, makanya dana itu dicabut. 1 triliun US dollar itu berapa kira-kira Bapak Ibu? Bingung saya sampai kalkulatornya nggak cukup. 1 triliun US dollar, 1 miliar US dollar, 1 triliun US dollar. Saya bacanya 1 triliun US dollar, ya, bukan 1 miliar, tapi 1 triliun. Bener nggak itu? Bener, ya, itu ditulis di jurnal, ya. Jadi 1 triliun dikalikan 16, 17, 16 ribu. Ya, sekarang 1 rupiah, mohon maaf, 1 rupiah, 1 ringgit itu 4.000 rupiah. Dulu waktu saya 2024 awal, 1 ringgit itu 3.650-an. Jadi luar biasa ya, apa marginnya itu ya. Kaca Siti Mawon itu sudah besar. Sekarang US dolar Singapura itu 12.000, padahal dulu 10.000 teman. Nah itu. Jadi oke. Baik Bapak Ibu Allah, ini sabda dari Nabi. Ya kalau kita cocokkan dari kehidupan kita, ya benar gitu. Jangan sampai menunggu waktu sibukmu, betul nggih? Waktu luangmu harus betul-betul, betul nggih? Wah, numpuk ya Mas, numpuk ya Pak, numpuk ya. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa memanage waktu kita. Karena kita mungkin terperdaya dengan waktu luang ini, sehingga Nabi mengingatkan jangan sampai terperdaya dengan waktu luang, kesehatan. Mumpung sehat, mumpung masih punya waktu luang. Nanti kalau sudah sibuk, nanti kalau sudah sakit, kamu nggak bisa apa-apa, nanti seolah-olah Nabi mengatakan hal yang seperti itu. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu barangkali untuk tanya jawab. Saya serahkan kepada Ustaz Soleh. Kalau mau dipandu untuk tanya jawab, Mas Soleh. Kami aturkan jazakumullah khair teman-teman kepada Ustaz Rayhan Tani yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu apabila ingin bertanya kepada Ustaz mengenai materi yang disampaikan tadi atau mengenai hal lain juga kami persilakan. Monggo, mungkin dari Bapak-bapak dulu yang ingin ditanyakan. Monggo Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Ustaz, barangkali saya belum paham persis terkait
apa perbedaan antara wali dengan sunan? Ini saya sering baca sejarah, ada sunan, ada wali, barangkali Ustaz bisa menjelaskan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pak Umar, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Adik, monggo Bu. Assalamualaikum. Pertanyaannya, mungkin di Indonesia ini banyak sekali organisasi Islam ya. Sumber itu. Kemudian yang kedua, misal tes menemukan barang sesuatu yang mungkin tidak terlalu berharga, tapi itu bisa dimanfaatkan. Kan nanti mubazir dan memang kemungkinan bisa diambil orang lain gitu. Atau misalnya ada kemarin itu ada yang barang dagangannya itu jatuh ya, buah gitu jatuh, dan pemiliknya itu Ustadz. Nah itu sebaiknya bagaimana? Terima kasih. Yang pertama tadi apa? Saya paham. Oke, mungkin dua itu dulu sampai dicat. Oke, matur suwun Bapak. Pertanyaan yang sangat bagus nggih. Bedanya apa antara wali dan sunan? Kalau wali itu pada umumnya nggih, itu orang yang dekat dengan Allah. Wali itu artinya wali. Nabi mengatakan ulu mimma yali, makanlah yang dekat-dekat. Jadi artinya wali itu sebenarnya dekat. Ya, karena kedekatan dengan Allah, maka semakin dibukakan ya pintu atau apapun yang itu orang lain tidak punya, ya Pak. Mungkin saking dekatnya, jadi firasatnya itu tajam. Bisa Bapak Ibu dalam agama nonton Ibu ya. Saking solehnya, saking masalahnya, gitu. Semakin dibukakan pintu, ya Allah, rasa-rasanya apa enak ya teman-teman. Seperti itu. Sudah nggak enak berdosa, nggak enak. Sudah nggak enak melakukan subhat, nggak enak. Maka Allah ajarkan kepada orang tadi itu rasa firasat yang itu sangat-sangat lembut, sehingga dia bisa merasakan, dia bisa merasakan hal yang tidak dirasakan oleh orang. Jadi wali itu prinsipnya adalah orang yang dekat dengan Allah, dan sebutan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sunan. Sunan itu adalah sebutan untuk yang menyebarkan Islam, khususnya di Jawa ya Pak. Mungkin ada namanya Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, seperti itu. Yaitu sebutan untuk orang-orang yang menyebarkan agama, khususnya di Jawa dan sekitarnya, sehingga bisa disimpulkan adalah setiap wali itu sunan, setiap sunan itu wali, tapi tidak setiap wali itu sunan, niku bagus itu nggih. Setiap sunan itu wali, tapi tidak setiap wali itu sunan. Atau sebaliknya setiap sunan itu wali, nggih leres nggih. Setiap sunan itu wali, tapi tidak setiap wali itu sunan. Kalau sunan itu sebutan atau gelar yang diberikan untuk yang menyebarkan agama, ya khususnya di Jawa dan sekitarnya. Ya, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, itu orang yang punya kedekatan dengan Allah, ya Bapak Ibu. Ya. Tapi tidak sampai mengkultuskan. Mengkultuskan itu menganggap bahwa sunan itu ya sejajar dengan Nabi dan Rasul. Ya, tidak seperti itu. Mereka itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena kalau Rasul dan Nabi itu pasti ada mukjizatnya. Okay. Sedangkan sunan wali boten ada mukjizatipun, ngoten nggih. Mukjizatnya gimana? Mukjizatnya namanya karomah. Karomah
itu adalah pemberian dari Allah di bawah mukjizat yang itu diberikan kepada Allah, diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemarin ada seminar tentang kenapa Nabi Muhammad SAW itu mukjizat terbesarnya itu Al-Quran, bukan mukjizat yang bisa dilihat oleh masyarakat ketika itu seperti tidak bisa terbakar, tongkat berubah menjadi ular, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang sakit. Kenapa tidak seperti itu? Nah, jawabannya apa Bapak Ibu? Ternyata hal itu malah bukan sesuatu yang hebat di kalangan orang Arab ketika itu. Yang paling hebat itu kalau ada yang menyaingi apa? Sastra orang-orang Arab, yaitu Al-Quran itu. Barangkali kalau mukjizatnya Nabi itu berupa seperti itu, orang-orang sekarang umatnya Nabi Muhammad tidak bisa melihat. Kemudian nanti umat-umatnya Nabi Muhammad nanti tidak bisa melihat mukjizatnya Nabi Muhammad juga. Tapi sekarang semua orang umatnya Nabi Muhammad bisa melihat mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Hamka mengatakan mukjizatnya Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Nuh dan lain sebagainya adalah mukjizat mahalliyah, mukjizat domestik yang itu temporer sifatnya, yang hanya bisa dilihat orang-orang di zaman dahulu. Memang di dalam riwayat, Nabi punya mukjizat seperti itu, Pak. Seperti apa? Membelah bulan, kemudian apa? Mengalirkan air di jari-jarinya. Tapi itu bukan mukjizat terbesar. Karena apa? Kemahiran masyarakat ketika itu bukan hal-hal yang seperti itu, tapi apa? Sesuatu yang sifatnya nyastra, kan ya? Nah, itu. Jadi kalau buatan sastra malah dianggap bodoh, ya betul. Orang nggak bisa sastra itu malah dianggap rendah. Tapi orang yang sastra itu tinggi. Tapi yang paling tinggi bisa melebihi sastra. Nah, kan ya? Jadi mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri. Itu yang akan sepindah. Yang nomor kali tadi tentang barang yang jatuh atau barang yang itu sudah tidak dimanfaatkan. Nah, kalau ini sesuai dengan adat mawar, kalau sudah diikhlaskan oleh pemiliknya, dibuat nomor-nomor, artinya diambil buat nomor-nomor. Tapi kalau umumnya ada yang jatuh, umumnya yang jatuh apa kira-kira? Emas 100 gram, emas 100 gram. Kata kita, ini kan mesti ikhlas ya kan, Pak, ikhlasnya gimana ikhlas emas 100 gram itu ya? Harga emas berapa ya? 2 juta deh. Nah, itu. Kalau barang-barang namanya seperti itu mungkin masih boleh diambil, boleh dimanfaatkan karena secara adat istiadat sudah diikhlaskan oleh pemiliknya, biasa pun maten, Bapak Ibu. Sama seperti buah jatuh dari pohon, yang jatuh kecuali durian Kalau durian gimana itu? Waktu saya kecil, saya itu nunggu durian jatuh, yang mungkin karena belum balik. Itu saya tunggu karena hujan lebat, angin deras, anginnya lebat sekali, hujannya deras. Saya tunggu, kemudian ketika dengar durian itu jatuh ke bawah, itu saya sama teman saya rebutan Bapak Ibu. Begitu rebutan di situ sudah ada pemiliknya kan gitu. Jadi saya sama pemiliknya itu rebutan kan gitu. Jadi kalau itu jatuhnya itu masih punya orang kan ya Pak ya. Tapi kalau mereka jatuh-jatuh yang tadi itu ya mungkin apa istilahnya mangga atau jeruk satu jatuh itu buat orang-orang dimanfaatkan dan dipakai. Saya kira tidak berat orang itu mengikhlaskan. Tapi kalau yang jatuh yang lain itu mungkin berat orang ya. Maka secara adat dan kebiasaan, saya kira itu. Saya serahkan lagi ke Mas Soleh. Dalam doa itu ada Rabbi habli minas sholihin. Tapi kan saya dengarkan atau yang setahu saya intinya yang paling tinggi kan takwa ya. Kenapa kok
doanya hanya menjadi orang yang soleh, apakah memang itu juga setara dengan takwa? Yang kedua, ada yang mengatakan soleh itu kan ada soleh pribadi, soleh sosial. Kalau pribadi kan hanya sholat, kemudian kalau sosial ya selain sholat juga dia berzakat, berinfak dan lain-lain. Itu kira-kira pengertian soleh itu ada kekhususan atau secara umum soleh ya pokoknya baik kepada siapapun itu. Doa dulu, doa Rabbi. Matur suwun Bapak nggih, bagus nggih. Apakah ada kekhususan? Konteks itu Ya. doanya Nabi Ibrahim untuk meminta keturunan anak yang soleh. Soalnya Nabi Ibrahim baru punya putra usia 86 tahun. Beliau lama Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Yang ketiga itu soleh itu mencakup semuanya nih Bapak Ibu. Jadi kalau dia itu soleh, dia akhlaknya baik, kalau dia soleh, dia ibadahnya oke, kan gitu. Habli minanya bagus, habli minasnya juga baik. Itu secara umum soleh itu seperti itu. Ya, makanya orang yang sudah diwafatkan oleh Allah itu pengen kembali ke dunia, hanya pengen sedekah dan pengen menjadi orang yang soleh. Ayatnya, Rabbi laula akhatani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas sholihin. Saya pasti kalau dihidupkan lagi, gitu. Saya pasti rajin sedekah, gitu. Yang kedua, saya pengen jadi orang soleh. Seperti itu. Yang soleh secara bahasa itu adalah orang yang taat, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Lawan katanya toleh. Salafus soleh artinya orang-orang soleh zaman dahulu. Lawan katanya salafus toleh, ya Fir'aun, Haman, dan lain sebagainya. Nanti Pak, saya kira itu konteks Nabi Ibrahim meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lah kalau berdoa yang lain bagus. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Itu kan banyak ya doanya kan. Itu boleh. Doa itu boleh kita khususkan, boleh kita jabarkan A, B, C, D, E, kan boleh. Tapi kalau Nabi Ibrahim hanya meminta apa? Keturunan yang soleh. Ketika dia punya keturunan soleh, nanti mau dididik menjadi anak yang bertakwa, anak yang birrul walidain, tetap. Jadi yang penting punya anak soleh dulu. Setelah dia punya anak soleh, baru Nabi Ibrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Mulai membangun Ka'bah kembali, merestorasi Ka'bah. Karena Ka'bah itu hancur, lenyap, tinggal fondasinya di zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh semua lenyap, semua bangunan yang tinggi lenyap Bapak Ibu. Tinggal fondasi-fondasi kecil. Tsunami yang sangat besar yang menghancurkan seluruh bangunan di dunia. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullah khairan matur nuwun kepada Ustaz Rayyan Hudani yang telah memberikan kajian pada sore hari ini sangat menarik mengenai kitab hadis Riyadhus Shalihin tentang wali dan lain sebagainya. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dari kajian sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kami tutup, mohon izin untuk menyampaikan pengumuman. Kami dari pengurus Masjid Kiai Haji Suja membuka kelas lansia, membuka kembali kelas lansia yang ketiga yang dengan tema mengisi waktu senja dengan cahaya. Insya Allah dimulai tanggal hari Sabtu 18 Oktober 2025 bersama Dr. Yusrina Andani, spesialis jantung dan pembuluh darah, kemudian Dr. Wahyu, spesialis penyakit dalam, Dr. Cahyo Kamal Arifin, spesialis ortopedi, dan juga Ustaz Alfis Khairul Khisoli, Bina Rohani Rumah Sakit PK Muhammadiyah Kota. Moga kepada Bapak Ibu kami membuka kesempatan
untuk dapat mengikuti kelas lansia yang ketiga. 1 hari. Tangan 4 hari dari 18 Oktober 19, 25 dan 26, 4 kali pertemuan. Informasi dapat melalui admin Masjid Kiai Suja dan juga di Instagram Masjid Kiai Haji Suja serta di grup WhatsApp Masjid Kiai Haji Suja. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin bergabung, kami masih buka kesempatan selebar-lebarnya. Mari Bapak Ibu kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila saya membaca banyak kurang mohon dimaafkan. Billahi fi sakril fastaghfirul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menuju ke tempat berbuka puasa dan selamat